Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya selalu berdoa, terus berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Saya mau saudara percaya bahwa semua tulisan yang ada di dalam Alkitab saudara adalah nafasnya Allah. Mungkin setiap kali saudara membaca Alkitab ada bagian-bagian tertentu yang saudara nggak suka. Tetapi percayalah semua tulisan yang ada di dalam Alkitab saudara adalah nafasnya Allah. Allah mempunyai sekretaris-sekretaris seperti Musa, Paulus, Petrus. Allah bernafas, Allah memberikan pewahyuan kepada mereka dan mereka menuliskannya. Tulisan Paulus tentunya berbeda dengan tulisan Petrus berbeda dengan tulisan Matius berbeda dengan tulisan Markus dan lain sebagainya. Allah memakai pribadi seseorang, sebagaimana Allah juga memakai pribadi seseorang ketika berkhotbah dan Allah tidak pernah membypassnya. Dan satu hal yang indah dan yang luar biasa ketika nafas dan pewahyuan Allah datang melalui pribadi seseorang, firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang keluar tetap merupakan ekspresinya Allah itu sendiri. Semua tulisan dalam Alkitab saudara adalah nafasnya Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Dan satu hal lagi yang indah, semua tulisan dalam Alkitab saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga perjanjian lama juga berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam perjanjian lama Tuhan Yesus disembunyikan dalam bentuk gambar, tokoh, dan peristiwa. Itu sebabnya kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat gambaran tentang Tuhan Yesus di dalamnya. Dan sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan Abraham berumur 100 tahun ketika Abraham melihat Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia melihat Tuhan? Saat itu dia langsung berlari. Saudara bisa bayangkan 100 tahun berlari. Amin. Kalau mata saudara senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu sama saudara, sesuatu akan terjadi atas tubuhmu. Tubuhmu menjadi lebih kuat dan saya mau kasih tahu saudara akan berlari. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan Lot, orang yang benar. Betul? Saudara boleh garis bawahi. Jadi Lot adalah orang yang benar. Lot adalah orang benar, tetapi Lot kehilangan istrinya. Lot adalah orang benar yang dikalahkan. Sedangkan Abraham, Alkitab juga mengatakan Abraham adalah orang yang benar, tetapi Abraham ditinggikan. Abraham dimuliakan ketika Sodom dan Gomora dibinasakan. Abraham, dia ada di atas gunung, di ketinggian. Dia melihat ke bawah. Saya mau kasih tahu sama saudara, dunia ini akan menghadapi kebinasaan dan kehancuran. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Jadi saudara dan saya adalah orang benar. Saudara mau jadi yang mana? Orang benar seperti Abraham atau orang benar seperti Lot? Saudara mau menjadi orang benar yang dikalahkan atau orang benar yang berkemenangan? Saya mau saudara menjadi orang benar yang sama seperti Abraham, yaitu orang benar yang berkemenangan. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 18. Perhatikan baik-baik. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?
Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebelum Allah membinasakan Sodom dan Gomora, Allah berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi saudara bisa lihat, Allah memperlakukan Abraham sangat spesial. Tidak ada yang Allah sembunyikan tentang apa yang akan Allah lakukan. Allah memperlakukan Abraham sebagai seorang sahabat. Dan memang Alkitab mengatakan Abraham adalah sahabatnya Allah. Saudara tahu bagaimana sekarang Yesus memperlakukan saudara memperlakukan saya? Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah perkataan Tuhan Yesus semalam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, pada waktu Tuhan Yesus ada di ruangan atas bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku menyebut kamu. Sekali lagi, aku menyebut kamu apa? Sahabat. Amin. Saudara bayangkan, saudara dan saya sama seperti Abraham. Tidak ada yang tersembunyi buat saudara dan saya. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukankah luar biasa? Apa maknanya seorang sahabat buat Tuhan Yesus? Apa maknanya seorang sahabat buat Tuhan Yesus? Seseorang di mana Tuhan Yesus bisa berbagi segala sesuatu yang Tuhan Yesus tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Yesus akan memberitahukan sama saudara dan saya sebelum segala sesuatunya terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Abraham tahu apa yang akan terjadi atas Sodom dan Gomora jauh sebelum orang-orang di Sodom dan Gomora tahu. Bahkan jauh sebelum Lot tahu. Abraham melihat penghukuman atas Sodom dan Gomora dari ketinggian. Abraham menghirup udara segar di tempat ketinggian ketika Sodom dan Gomora dibinasakan. Nah, ini juga yang akan terjadi sama saudara, sama saya. Yang percaya boleh bilang amin. Kejadian 18 ayat 20-23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Abraham datang mendekat. Sekali lagi saya ulangi, Abraham, dia datang mendekat. Nah, Allah mau saudara datang mendekat kepada dia. Allah mau Abraham mempengaruhi Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau memang Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, kenapa Allah tidak langsung saja menghancurkan Sodom dan Gomora? Kenapa Allah terlebih dahulu mampir ke rumah seseorang yang Allah tahu betul bahwa orang ini akan berdoa ketika orang ini tahu apa yang akan terjadi. Saya mau kasih tahu sama saudara. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang adil. Allah mau ada di antara saudara dan saya, ada yang berdoa untuk keadaan dunia ini sekarang. Kenapa? Karena Allah memberikan dunia ini juga buat saudara dan saya. Pertanyaan saya sekali lagi, kenapa Allah mampir ke rumah Abraham dan memberitahukan kepada Abraham apa yang Allah mau lakukan atas Sodom dan Gomora? Kenapa Allah tidak langsung saja menghancurkan Sodom dan Gomora? Karena sesungguhnya hatinya Tuhan tidak demikian. Saya mau kasih tahu sama saudara tentang isi hatinya Tuhan yang sesungguhnya. Saudara masih ingat cerita tentang Yunus? Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe.
Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Kita lihat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk berseru kepada orang-orang di Niniwe bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe karena kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus dia tidak pergi ke Niniwe. Yunus melarikan diri ke tempat lain. Dia melarikan diri menjauh dari Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang pergi menjauh meninggalkan Tuhan? Ketika Yunus melarikan diri dari Tuhan, Alkitab mengatakan ia pergi ke Yafo. Kalau saudara lihat terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya adalah he went down to Joppa. He went down to Joppa. Kemudian Alkitab mengatakan lalu ia naik kapal. Terjemahannya adalah and went down. Sekali lagi saya ulangi, and went down into it. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Kalau saudara baca terus ceritanya, mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya kemana? Ke dalam laut. Terjemahannya, and threw him into the sea. Tidak sampai di sini. Selanjutnya dikatakan Yunus masuk ke dalam perut ikan. Terjemahannya, Jonah was in the belly of the fish. Dia turun terus, turun terus, turun terus. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara pergi menjauh, meninggalkan Tuhan, inilah keberadaan seseorang yang menjauh, meninggalkan Tuhan. Turun dan terus turun dan terus turun. Singkat cerita, akhirnya Yunus sampai ke Niniwe. Yunus kemudian berseru kepada orang-orang di Niniwe. Apa yang Yunus katakan kepada orang-orang di Niniwe? Yunus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus pergi ke Niniwe, Yunus berseru kepada orang-orang di Niniwe. Saudara perhatikan baik-baik, ini adalah khotbah yang paling singkat. Yunus berkata begini, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kemudian apa yang terjadi? Yunus pergi. Ayat berikutnya mengatakan, seluruh kota bertobat saat itu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan apa yang terjadi? Ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Nah, ketika Allah tidak jadi menunggang balikan Niniwe, apa terjadi sama Yunus? Yunus marah. Dia marah seperti anak kecil. Dia tinggal di sebelah timur kota itu. Kemudian dia mendirikan sebuah pondok sambil menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dan apa yang terjadi? Setelah 40 hari, tidak terjadi apapun. Tidak terjadi apa-apa atas kota itu. Itu sebabnya Yunus komplain sama Tuhan. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Alkitab menceritakan Yunus kesal. Yunus marah sama Tuhan. Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?
Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, bukannya karena Yunus takut sama kejahatan orang-orang Niniwe. Yunus dia nggak mau pergi ke Niniwe karena Yunus tahu betul sifatnya Allah. Amin. Kebanyakan orang Kristen hanya tahu bahwa Allah adalah Allah yang cepat memberikan hukuman. Salah langsung hukum, dosa langsung kutuk. No. Yunus berkata, sebab aku tahu. Perhatikan baik-baik. Yunus adalah orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Masakan Yunus lebih tahu sifatnya Tuhan dibanding saudara? Amin. Kemudian Tuhan mengajar Yunus dengan pohon jarak. Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk Yunus. Yunus sangat sayang kepada pohon jarak ini. Tetapi Tuhan memberikan seekor ulat menggerek pohon jarak itu sampai pohon jarak itu mati. Kemudian apa yang terjadi? Yunus marah lagi sama Tuhan. Tuhan berkata sama Yunus, Yunus, layakkah engkau marah? Perhatikan baik-baik ayat 10, ayat 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripayah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Perhatikan baik-baik, Allah berkata kepada Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe? Nah, inilah sifatnya Allah. Jadi saya mau saudara mengerti, saya punya kabar baik. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kembali ke Abraham, perhatikan baik-baik. Kita lihat Kejadian pasal 18 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Perhatikan baik-baik. Di sini Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, menurut pendapat saudara, siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Tentunya Lot. Ingat tadi 2 Petrus 2 mengatakan Lot orang yang benar. Tentunya Lot adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan menemukan di mana terjadi tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham. Abraham berkata begini, bagaimana kalau ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan kota itu? Tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam kota itu? Lihat isi hatinya Tuhan. Tuhan berkata, jika ada 50 orang benar, aku akan mengampuni. Kemudian Abraham memberanikan diri menawar lagi. Bagaimana kalau 45 orang? Apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan berkata lagi, aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Turun lagi. Sekiranya ada 40 di sana. Tuhan berkata, aku tidak akan berbuat demikian. Karena yang 40 itu. Abraham terus tawar-menawar sama Tuhan. Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ke-30. Karena yang ke-20. Yang terakhir, Abraham berkata kepada Tuhan, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi ini saja. Sekiranya didapat 10 orang benar di sana. Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sayangnya, Abraham berhenti sampai di 10. Kalau saja Abraham berkata, bagaimana kalau ada 1 orang benar di sana? Saya percaya Allah pasti berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena 1 orang benar di sana. Tetapi sayangnya, Abraham berhenti sampai di 10. Kita lihat ceritanya dari awal. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini.
bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan bahwa kedua malaikat itu tiba di Sodom. Tuhan tidak ikut ke Sodom. Betul? Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Siapa saja mereka? Yang pertama tentunya Tuhan, dan yang kedua adalah kedua malaikat Tuhan. Tetapi waktu mereka pergi ke Sodom, Tuhan tidak ikut ke Sodom, hanya kedua malaikatnya. Dan saya berdoa buat saudara supaya saudara dan saya adalah orang-orang percaya di mana Tuhan ada di dalam rumah saudara. Amin. Lot berkata kepada kedua malaikat Tuhan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Saudara tahu apa jawab mereka? Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Wow, ketika Abraham menawarkan hal yang sama, apa yang menjadi respon mereka? Mereka langsung menerima. Tetapi waktu Lot menawarkan mereka, apa yang terjadi? Mereka menolak. Lot harus memaksa terlebih dahulu, baru kedua malaikat ini mau menerima tawaran Lot. Perhatikan baik-baik, Kejadian pasal 19 ayat yang ketiga. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu makan. Di sini dikatakan Lot menyediakan makanan buat mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu makan. Nah, perhatikan baik-baik, itu saja yang Lot sediakan buat kedua malaikat Tuhan. Hanya roti yang tidak beragi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat apa yang Abraham sediakan untuk Tuhan dan kedua malaikat Tuhan ketika mereka ada di tempat kediaman Abraham. Kita lihat apa yang Abraham persembahkan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Pertanyaan saya, apa yang Abraham berikan kepada Tuhan dan kepada kedua malaikatnya? Roti bundar, ada roti di sana, dan seekor anak lembu yang diolah. Artinya ada darah yang tercurah, karena sebelum diolah anak lembunya harus dipotong tentunya. Nah, kalau Lot, dia hanya menyediakan roti yang tidak beragi, tidak ada lembu, tidak ada darah yang tercurah. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Abraham memberikan kedua-duanya, roti dan anak lembu. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Saudara jangan hanya memiliki kehidupan Yesus, yaitu pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Roti tidak beragi. Banyak orang berkata, oh Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Yesus adalah manusia yang luar biasa, yang pernah ada, yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi mereka tidak pernah berbicara tentang salib Kristus. Kenapa orang benar bisa dikalahkan? Karena tidak pernah menghargai atau memberikan kemuliaan kepada salib Yesus Kristus. Saya mau saudara menjadi orang percaya yang kuat, punya hubungan yang spesial dengan Tuhan sebagai seorang sahabat. Bukan hanya ada roti, tetapi ada lembu sapi yang diolah. Menghargai dan memberikan kemuliaan kepada salib Kristus. Saudara harus menjadi orang Kristen yang percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Percaya tubuhnya dihancurkan buat saudara, supaya saudara dan saya punya hidup yang sehat, tubuh yang kuat. Percaya darahnya tercurah buat saudara. Darah yang tercurah adalah darah yang menghapus semua dosa saudara, membenarkan dan menguduskan saudara satu kali untuk selamanya, membebaskan saudara dan saya dari kutuk, supaya hari ini saudara dan saya bisa hidup dan berjalan dalam berkat dan warisan saudara di dalam Tuhan. Saudara tahu apa arti nama Lot?
Lot artinya fail, selubung. Selama Abraham masih bersama-sama dengan Lot, kalau saudara baca kisahnya, selama Abraham masih bersama-sama dengan Lot, Abraham dia tidak bisa melihat warisannya, nggak bisa. Tetapi setelah Lot berpisah dari Abraham, setelah selubungnya diambil, Abraham bisa melihat warisannya. Selubung di sini berbicara tentang apa? Tentang hukum Taurat. Banyak orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Waktu saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, maka saudara akan menerima warisan saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, dunia ini sedang menghadapi kebinasaan dan kehancuran. Saudara harus menjadi orang benar yang sama seperti Abraham, yaitu orang benar yang berkemenangan. Bukan seperti Lot, orang benar yang dikalahkan, tetapi orang benar yang berkemenangan. Jadilah orang benar yang berdiri di atas dasar apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jadilah orang benar yang senantiasa memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ingat, salah satu sifat imam dan raja bagi Allah Bapanya adalah memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Maka saudara akan menjadi sahabatnya Allah. Tahu apa yang menjadi isi hatinya Allah. Dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, tidak ada sesuatu apapun yang Allah sembunyikan buat saudara, buat saya. Kenapa? Karena mata saudara selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara selalu melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Tuhan akan melindungi saudara dan memelihara saudara pada hari pencobaan yang akan datang mencobai semua orang yang diam di bumi ini. Dunia ini sedang menghadapi kebinasaan dan kehancuran, tetapi ingat, saudara dan saya adalah orang benar. Jadilah orang benar seperti Abraham, orang benar yang berkemenangan. Jangan menjadi orang benar yang sama seperti Lot, orang benar yang dikalahkan. Apa rahasianya? Kita sudah melihat tadi apa yang Abraham berikan ketika Tuhan dan kedua malaikatnya datang. Dan kita juga sudah melihat apa yang Lot berikan untuk kedua malaikatnya. Ternyata ada perbedaan. Lot hanya memberikan roti bundar, sedangkan Abraham, dia bukan hanya memberikan roti, tapi dia memberikan anak lembu sapi yang diolah, yang dikorbankan. Ada darah yang tercurah. Artinya apa? Dia memberikan kemuliaan. Dia memberikan satu penghargaan yang luar biasa terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Betapa pentingnya, terlebih lagi dalam keadaan dunia yang gelap seperti sekarang ini, matamu senantiasa tertuju kepada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Berdiri di atas dasar apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia sudah menggantikan posisimu di sana. Dan dia sudah selesaikan segala sesuatunya. Dia menang. Dan hari ini saudara menerima segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Mendapat bagian, amin, dari kemenangan yang sudah dia lakukan. Tetapi saudara tidak perlu mengalami apa yang dia lakukan. Yang luar biasa. Yesus menang. Saudara dan saya hari ini menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan saya percaya ini akan terjadi sama saudara di akhir zaman ini. Ketika dunia sedang menghadapi kebinasaan. Ini juga yang terjadi sama Abraham. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan. Dia menjadi orang benar yang ada di ketinggian, menghirup udara yang segar, melihat Sodom dan Gomora dihancurkan. Saya percaya Tuhan akan pelihara saudara di akhir zaman ini. Amin. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi semuanya tidak akan pernah menimpa saudara. Saudara menjadi orang benar yang berkemenangan. Tetap pastikan matamu tertuju kepada Tuhan Yesus. Tetap pastikan saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan
di atas kayu salib. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib, menggantikan posisi kami, menanggung segala sesuatu yang luar biasa, supaya hari ini Tuhan, kami hanya mengalami yang biasa-biasa. Engkau sudah menang di atas kayu salib, supaya hari ini Tuhan, kami yang percaya kepadamu, kami mendapat bagian yang sama, yaitu kemenangan yang sudah Engkau raih. Tetapi kami tidak perlu melalui apa yang Engkau lalui. Engkau menang dan kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Engkau telah membenarkan kami menjadi orang-orang yang benar, bukan orang benar yang dikalahkan, tetapi menjadi orang benar yang sama seperti Abraham, yaitu orang-orang benar yang berkemenangan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.